Dia berpura-pura berbalik dan langsung menendang dari belakang. Kemudian melihat targetnya, dan meninjunya. Mengeluarkan foto dan bertanya apakah dia kenal. Pria itu masih berpura-pura. Dia langsung memasukkan kepala pria itu ke toilet. Fakta memberitahu kita bahwa kita harus menyiram air kalau masuk toilet. Setelah itu pun penjahat ini mengatakan semuanya. Informasi geng penyelundup ada di dalam kotaknya. Dia memberitahu alamatnya juga. Daniel pergi dengan membawa kotaknya. Dia menemukan bukti penyelundupan di dalam kotak. Daniel dan FBI bagi dua jalur. Dean bertugas membawa pasukan ke daerah kumuh untuk menangkap gangster. Daniel sendirian datang ke tempat musuh. Polisi yang sampai di sana bertemu orang jahat yang menangkap wanita, kemudian menembak penjahat. Saat Dean sampai, penjahat berlutut di lantai. Dean mengangkat pistol, kemudian menembak rekannya hingga mati. Ternyata dia telah dibeli oleh geng kriminal lokal. Tetapi Daniel malah tidak tahu sama sekali. Dia melihat orang yang diculik dari lantai atas. Orang di belakangnya mengambil kawat dan ingin mencekiknya. Daniel membalikan badan dan memukulnya sampai pingsan dengan kotak. Saat ingin menyelidiki malah dihentikan oleh sekelompok orang. Daniel menggunakan kotak itu untuk memukul mereka. Lawan ada pistol, Daniel ada kotak. Akhirnya semua penjahat terjatuh. FBI pun sampai. Mereka datang ke gudang anak-anak yang diculik. Sama sekali tidak ada orang. Sangat jelas mereka sudah mendapat informasi dan memindahkannya. Karena bukti yang tidak lengkap, Dean menyuruh Daniel untuk pulang menunggu informasi. Saat Daniel ingin naik mobil, dia merasa Dean yang mencurigakan. Dia menyuruh polisi wanita itu untuk menjaga adiknya. Dia harus tinggal di sini. Dan bos gangster yang bernama Hus menghadapi bawahannya yang kehilangan berkasnya. Dia mengeluarkan pedang yang panjang dan kemudian menusuk bawahannya. Dan di rumah sakit ada yang ingin menyakiti adik Daniel. Sebuah tembakan, FBI datang tepat waktu. Daniel mengikuti Dean sampai ke sebuah dermaga. Di sini dia menemukan gangster dan gadis yang diculik. Sekarang dia tahu bahwa Dean adalah pengkhianat. Dia menelepon meminta bantuan terlebih dahulu. Dia masuk dulu karena bantuan belum datang. Di gudang dia langsung memukul seorang penjahat. Kemudian terus menembak. Menghadapi musuh-musuhnya dengan tembakan yang tepat. Ada dua penjahat yang gugup. Daniel pun muncul dan menembaki keduanya. Kali ini dia menggunakan tendangan mautnya. Satu lawan mati lagi. Terakhir mungkin peluru habis, mereka mulai dengan tinju. Dean tahu sudah tidak bisa ditutupi lagi, langsung mulai memukul. Tetapi dia bukan lawan Daniel. Beberapa pukulan saja sudah menjatuhkannya. Dia mengambil rantai besi. Rekannya juga berjaga-jaga. Tiba-tiba seorang penjahat lain bernama Frank memakai pedang. Dan Daniel pun terkena. Lengan Daniel berdarah. Perang baru saja dimulai. Daniel terus lolos dari serangan. Di saat yang tepat dia meninju, menghindari rantai besi dan menendang penjahat lainnya. Menangkap Dean dan memukul mukanya. Sebuah pisau yang sudah hampir kena kepalanya. Dia selalu menghindar tepat waktu. Tinjunya sangat kuat. Dean yang ditinju terus-menerus. Kemudian Daniel menusuknya dengan kalung. Hanya tersisa Frank yang memegang pedang. Daniel mengambil dua balok besi di lantai. Frank pun ditekannya dan dipukul dengan balok besi itu. Muka Frank pun penuh dengan darah. Terakhir sebuah pukulan besi mengakhiri semuanya. Tidak lama kemudian FBI tiba dan menangkap semua penjahat. Dan Daniel mengendong gadis yang diculik itu keluar. Dan kemudian adiknya pun sudah sadar. Keduanya tersenyum. Daniel tampaknya telah menemukan makna hidupnya. Terkadang tujuan hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi orang di sekitarmu. Dari cerita ini kita dapati, pria yang gagah ini hidup dalam kebenaran dan keberanian. Saya Buah Naga, jika suka ikuti saja. Terima kasih.